warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat-Nya. Bersyukur juga kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagai bentuk mensyukuri nikmat tersebut, hendaknya kita menjaga diri dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tidak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu besar jasa beliau, sehingga membawa perubahan yang lebih baik ke dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumudin nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin dimanapun berada, perlu kita sadari bahwa kurang lebih 5 bulan terakhir ini sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar-besaran. Perubahan yang sangat jelas saya rasakan adalah tidak ada lagi pembelajaran tatap muka bersama guru maupun siswa-siswa di dalam kelas. Sejak beberapa wilayah di Magelang dinyatakan masuk zona merah dalam penyebaran virus corona, saya baru mengerti bahwa diberi kesempatan belajar secara langsung adalah anugerah yang sangat luar biasa. Selama pandemi, tentunya pihak sekolah juga berusaha keras untuk mencari sistem belajar yang efektif bagi para siswanya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Dalam situasi apapun, Indonesia tetap bercita-cita besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud keseriusan dalam mewujudkan cita-cita adalah melakukan perubahan nyata di bidang pendidikan selama pandemi. Pada dasarnya, masyarakat kita agak takut membuka diri terhadap perubahan. Karena apa? Karena sudah terlanjur nyaman dengan kebiasaan. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh ada saja berbagai masalah. Ada yang mengeluh tidak punya gawai lah, tidak ada sinyal lah, hingga tidak memiliki kuota. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah tidak berjalan dengan sesuai harapan. Pihak sekolah kembali menyusun strategi lagi, biar bagaimanapun siswa itu tidak tertinggal dalam pembelajaran. Mereka berinovasi dan menciptakan media belajar yang sekiranya tidak membebankan bagi para siswa dan yang paling utama dapat dipakai guna untuk menunjang keberhasilan dalam bidang pendidikan. Namun, apalah arti usaha keras bagi pendidik di sekolah kalau siswa dan orang tuanya saja tidak mau bekerja sama? Bukankah sudah semestinya ada COVID-19 maupun tidak, zaman itu akan terus berkembang? Nah, seiring perkembangan zaman ini, kita juga dituntut untuk melek teknologi. Bahkan, inilah saatnya merdeka belajar itu sebenarnya dapat dilakukan. Merdeka belajar di era pandemi sekiranya adalah terobosan untuk mencari kebebasan dalam belajar itu sendiri. Bebas memanfaatkan teknologi, bebas sesekali belajar di luar kelas, serta bebas berpikir dan berpendapat tentang apapun terkait materi. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah harus bisa bekerja sama, menciptakan keharmonisan dalam belajar, membangun kondisi kelas yang kondusif. Meskipun kelas kita dilaksanakan dengan secara virtual, kalau kita diberi kebebasan seperti ini, maka jangan lantas menyimpangkannya. Misalnya, kita diminta untuk belajar memakai handphone, maka jangan seenaknya melakukan plagiasi ketika sedang mengerjakan tugas. Jangan membebankan orang tua dengan alasan tidak punya kuota. Padahal sebagian besar kuota hanya digunakan untuk bermain game online dan media sosial saja. Coba kita pikirkan, banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini.
yang awalnya kurang update menggunakan teknologi, sekarang menjadi familiar. Apalagi sekarang teknologi juga menyediakan layanan media belajar yang bagus. Kita bisa belajar tanpa batas dan tidak ketergantungan pada bapak ibu guru yang ada di sekolahan. Kita bisa belajar melalui media belajar yang bekerja sama dengan pemerintah. Seperti di aplikasi Ruang Guru, Rumah Belajar, Kuiper, dan lain sebagainya. Ilmu yang kita dapat akan lebih banyak dan bervariasi. Nah, belajar memang bisa dilakukan dimanapun dan dengan banyak cara. Kita bisa memanfaatkan gawai untuk mencari bahan media belajar. Saya pribadi beranggapan bahwa kemerdekaan seperti ini justru lebih efektif bagi generasi muda bangsa Indonesia. Artinya, merdeka belajar menjadi sarana menuju era bangsa yang cerdas. Hadirin yang dimuliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, saya menghaturkan satu bait pantun. Buah rambutan di musim hujan, buahnya banyak, manis sekali. Bersama kita majukan pendidikan, semangat belajar, ukir prestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.